akan membuat pertanian yang di sini itu menggunakan istilahnya pertanian yang sirkuler sekarang ini. Kalau umami ini rumput yang di wilayah ya, kalau umami memiliki batang seperti ini Pak, itu rata-rata memiliki karakter khusus, karakternya untuk ada jadi beda dengan padi sebenarnya. Dimanfaatkan kotorannya, kemudian cara pembuatan instalasinya untuk 2 minggu hidup dulu itu sulit, tapi kalau di musim penghujan sekali tanam langsung hidup itu permasalahan parah. Saat ini kita berada di kebun kayu putih di kawasan hutan Wanagama. Jadi pada saat ini kita akan menunjukkan tanaman pakan ternak yang ditanam di bawah tegakan pohon kayu putih. Di depan kita ini ada tanaman rumput gama umami yang ditanam 10 hari yang lalu. 10 hari lalu dengan jarak tanam 70 kali 50 cm atau 50 kali 75 cm. Jadi tanaman ini ditanam di bawah tegakan kayu putih yang diharapkan nanti akan bisa digunakan sebagai sumber pakan, dan sumber pakan itu di samping yang digunakan sebagai pakan ternak juga bisa sebagai sumber pupuk kompos organik ternak. Jadi yang di hadapan kita ini juga merupakan salah satu sistem penanaman tanaman pakan di bawah tegakan tanaman pohon. Tapi pada kali ini adalah di bawah tegakan pohon mauni, kemudian pohon akasia. Kemudian di antara tanah ini juga ditanami dengan tanaman, kalau di sana ada dengan tanaman kayu putih yang sudah tua, ini tanaman kayu putih yang masih muda. Kemudian jarak penanamannya sama, kita menggunakan jarak tanam antara 50 sampai 70, tapi jarak barisnya, jarak antar barisnya itu menyesuaikan dengan jarak tanam dari tanaman kayu putihnya. Jadi kalau kita melihat di sini jarak antar barisnya yang berbeda-beda menyesuaikan dengan jarak tanam dari tanaman kayu putihnya. Sama saja tanaman ini juga ditanam kira-kira 10 hari yang lalu. Nah, kemudian tetapi di sini kalau kita lihat berbeda tingkat pertumbuhannya dengan yang pertama tadi. Karena tanaman di bawah sini
di bawah tegaan pohon mahoni dan pohon akasia yang sudah cukup tinggi ya, cukup tinggi sehingga pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan yang pertama tadi. Pada saat ini kita berada di bawah tegaan tanaman eukaliptus ya. Pada saat ini lahan ini digunakan oleh warga, di bawahnya digunakan sebagai lahan untuk menyediakan tanaman pakan. Namun dalam hal ini pengelolaan lahan yang di sini belum dikelola secara intensif. Pada saat ini lahan yang digunakan di sini ditanami dengan rumput gajah ya. Tetapi kalau dilihat tanaman rumput gajahnya ini adalah menggunakan rumput gajah yang varietasnya kurang produktif. Oleh karena itu lahan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, mungkin dengan diatur, dibuat suatu bagaimana tanah ini bisa menjadi lebih baik drainasenya. Sehingga ketika drainase diatur lebih baik ini, maka harapannya bahwa ketika air hujan tiba nanti, kehilangan unsur hara itu bisa dikurangi. Ini adalah salah satu contoh lahan di bawah tegaan pohon, terutama di sini ada sama-sama eukaliptus ya. Tapi ini belum dikelola dengan bagus. Jadi di bawahnya ini yang tumbuh adalah alang-alang saja atau tanaman kirinyu ya. Tanaman kirinyu ini ya. Kalau yang dikelola bisa ditanami dengan tanaman pakan. Nah, kalau dengan cara dikelola seperti ini maka menjadi tidak produktif dan kelihatan lebih tidak tertata. Jadi lebih kelihatan kotor dan sebagainya ya. Jangan kalau dikelola diberi dengan tanaman pakan maka lebih produktif dan juga akan lebih bersih dan enak dipandang mata. Sebelumnya kita berada di tengah tanaman yang kurang tertata. Ini adalah sudah salah satu contoh. Jadi lahan yang sudah tertata ditanami dengan tanaman rumput yang lebih produktif ya. Kemudian dengan jarak tanam yang lebih lebar ya, lebih lebar. Maka tanaman ini akan kelihatan lebih bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau di bawahnya bisa ditanami dengan tanaman cover crop. Dengan tanaman cover crop ini maka kontinuitas pendidikan pakan dan juga risiko terjadinya erosi terutama pada saat musim hujan tiba maka akan bisa dikurangi. Terima kasih.